Bu, Bu, jauh jauh amat itu. Kedengaran suara saya? Makanya jawab juga kedengaran ya. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Selamat jalan Bapak Kepala Desa. Mudah-mudahan selamat sampai tujuan. Terima kasih. Nanti bakalnya belum dibuka dan minumnya gimana Pak? Al-Mukarram Ketua DKM Masjid ini. Jamiah Saat. Iya masjid ini. Jamiah Saat. Iya ini. Iya. Serta seluruh jajaran pengurus kita doakan mudah-mudahan para asatidul asatidah, para kiai dan ada Habib. Kita doakan guru-guru kita semuanya panjang umur, sehat walafiat dalam rahmat dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Para panitia yang saya hormati, juga para donatur yang dimuliakan oleh Allah, Bapak Ibu jamaah sekalian yang nampak hadir di tempat ini yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, biidznillah, biqudratillah, biiradatillah, malam hari ini saya bisa hadir, kita bisa kumpul di tempat ini. Mudah-mudahan kita semuanya dalam rahmat dan keberkahannya Allah Subhanahu wa taala. Awal dari segalanya kita sama-sama baca shalawati bil qulub. Mudah-mudahan ini menjadi asbabiyah keberkahan buat kehidupan kita. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli barang. Nanti musik nanti. Wa dawaiha wa afiyatin wa nuril wa diyaiha wa ala wa sahbihi. Musik bareng. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin fil qulubi. Sallu ala Nabi Muhammad. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita membaca shalawati bil qulub, mudah-mudahan yang sakit diberikan kesembuhan oleh Allah. Yang dalam keadaan sedih mudah-mudahan bahagia. Yang ada dalam masalah semoga Allah berikan jalan masalah. Dan apapun hajat kita semuanya dikabulkan, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, memperingati kelahiran Nabi itu gampang. Yang paling susah itu Pak, mengamalkan apa yang dilahirkan oleh Nabi. Itu yang susah. Nanti saya berbagi dengan Habib untuk ceramah tausiahnya. Ya,
Jadi kalau hanya memperingati kelahiran Nabi mah gampang. Tapi apa yang dilahirkan oleh Nabi untuk diamalkan itu butuh kekuatan iman dan butuh keyakinan. Makanya ini malam peringatan Maulid yang kita bikin hari ini, mudah-mudahan jadi asbabiyah keberkahan nih masjid makin makmur. Amin. Yang berjamaah makin banyak. Amin Allahumma amin. Pengajiannya juga rame. Nih. Kalau di sini pengajian bapak-bapak malam apa? Ada pengajian bapak-bapak nggak? Ada. Nggak ada. Ada. Malam apa? Jumat. Malam Jumat. Malam Jumat. Ibu-ibu hari apa? Jumat sore. Hah? Jumat sore. Jumat sore. Jauhan nggak kedengeran. Ya. Yang penting ada hikmahnya nih acara Maulid. Ya. Sebab kenapa? Karena peringatan Maulid yang kita bikin ini berharap pasti pengen dapat syafaat. Jamaah sekalian, kalau ingin mendapatkan syafaat, sebenarnya syafaat itu Bapak nggak usah dipinta. Jalankan saja syariat, insya Allah pasti dapat syafaat. Kalau kita sudah menjalankan syariat ajaran agama Islam semaksimal mungkin, sebisa mungkin, pasti kita akan mendapatkan syafaat. Makanya sedikit-sedikit amalan, tambah ilmu, kita tambah amal. Ibu-ibu rajin ngaji, tambah ilmu, tambah amal. Ibu ya, ibu, bu, masih pada ada. Iya, tambah ilmu, tambah amal. Sebab kalau orang yang banyak ilmu nggak tambah amal, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Punya ilmu tapi nggak banyak amal, cuman pinter ngomong, itu nggak bakalan tuh dapat surganya Allah. Kenapa? Karena memang dia dilaknat sama Allah. Makanya kalau kita yang sering ngaji, insya Allah mudah-mudahan tambah ilmu, tambah amal. Ibu, bu, kalau ibu-ibu mah ngaji mah nggak usah disuruh ya, ibu ya. Ibu-ibu mah ngaji mah rajin ya. Iya, seminggu gitu 7 hari, 7 majlis taklim, 7 seragam, 7 kreditan ibu ya. Ibu ya. Ini nggak dibayar kreditan. Ini hari ini nggak dipakai. Ya, tapi sayang ibu-ibu mah sering ngaji tapi sering lupa. Beda sama bapak-bapak. Bapak-bapak mah jarang lupa. Karena emang jarang ngaji. Iya, nggak tahu dah. Kalau pengajian bapak-bapak di sini ada jamaahnya malam Jumat 50. Alhamdulillah. Lebih. 100 ada 100. Masya Allah. 150 ada. Ya Allah, mudah-mudahan diampuni bohongnya ya. Pengajian bapak-bapak di mana banyak ribet pengajian bapak-bapak, kebanyakan atuhnya. Dibikin pengajian malam Jumat atuh malam Jumat. Bikin pengajian malam minggu atau malam minggu. Ketua DKM coba bikin kita pengajian subuh atau subuh. Yang datangnya itu lagi. Ya. Kalau pengajian bapak-bapak mah. Tapi emang begitu, walaupun begitu tetap pengajian mah kita bikin ya Pak ya. Ibu ya. Ibu ya. Sebab kenapa? Sebab dengan pengajianlah kita akan menyempurnakan amalan ibadah kita. Wa kullu man bighairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Amal ibadah kalau enggak disertai dengan ilmu itu ibadah ditolak sama Allah, enggak diterima Allah. Makanya yang diterima amal ibadah itu kalau disertai dengan ilmu. Makanya hikmah ini peringatan Maulid, ntar pengajian jamaahnya makin banyak ya. Kenapa? Sebab ada ilmu yang wajib kita pelajari. Ini mohon izin nanti panitia saya sampai 10:30 ya. Nanti dilanjutin sama Habib ya. Panitianya pada kemana nih? Pulang. Mana panitianya? Ya, nanti selesai ceramah saya langsung jalan ya. Karena saya mau ke agenda ke Cibarusah. Ya. Ya Pak ya. Itu panitia, mana ketua panitianya? Panitia ya. Habib ya, Habib. Nanti izin ketua panitia ya. Saya nggak makan dulu, nanti langsung jalan saya. Saya nggak makan, saya nanti langsung jalan.
nggak makan saya, nanti langsung jalan. Nggak makan panitia. Kode orang nggak makan kode. Ya, saya cukup 30 menit aja. Ini udah 15 menit, berarti tinggal 15 menit lagi. Nggak apa-apa, yang penting bisa silaturahim. Ibu melihat saya di TV, sekalian melihat saya di layar tuh. Iya. Kira-kira cakapan di TV apa cakapan di layar? Oh, di layar berarti aslinya ganteng saya. Pede aja gue mah. Padahal ini jauh banget, ini kurang komunikatif. Udah gitu di depannya bocah lagi. Ya saya udah bilang jangan di depannya, jangan bocah. Baik, sedengarnya aja ya Bu ya, Bapak. Ilmu yang wajib dipelajari, nanti Habib terusin ini Habib nih. Ilmu yang wajib dipelajari disebut ilmu hal. Apa ilmu hal? Ilmu yang wajib dipelajari sekarang. Ilmu yang wajib dipelajari hari ini disebut ilmu hal. Ada berapa ilmu hal? Ilmu hal itu ada 3. Pertama, ilmu tauhid, ilmu akidah. Son, mana son? Son nggak usah pakai efek, bisa bass aja nggak sama treble. Ini saya ceramah kayak dalam guha ini. Bass aja, bass sama treble aja. Ya, dikit, oke. Turunin dikit lagi treble-nya, oke. Ya, dah, cek sound. Treble-nya bang, taikin dikit. Ya, powernya matiin. Bubar gitu. Cek sound. Enak tadi apa enak yang ini? Ini udah tinggal dengerin doang. Ya, ada ilmu. Jangan pakai eho bang, jangan pakai eho. Ini apa? Air mulu pak. Air mulu. Beres ceramah gua pipis beser. Begitu air temennya tisu lagi. Kira ustadznya ngecas kali. Pakai Pocari Sweat kurang ion kali gue. Terima kasih Pak yang udah ngasih air. Mudah-mudahan masuk surga sama Pocari Sweatnya sekalian. Ya, Pocari Sweatnya bawa sekalian. Ilmu yang wajib dipelajari itu ada 3. Jangan pakai eho. 3, enggak. Begitu jadi ntar kalau giliran ngomong paramek jelek. Paramek jelek, makanya jangan pakai eho. Dah. Masih ada tuh. Jangan pakai eho. Yang pertama, apa kayak beri prima di layar tancap. Woi, ada. Yang pertama ilmu yang wajib dipelajari adalah ilmu tauhid atau ilmu akidah, ilmu tentang ketuhanan. Waktu kita kecil dulu Pak, kita sering baca yang namanya sifat 20 dan diajarkan sama guru-guru kita. Masih ingat apa enggak? Allah wujud mukhalafatul, terus nggak usah kudrat, ilmu, Ini kok bapak-bapaknya Kodiron, ini anak-anaknya Kodirun. Yang bener Kodiron apa Kodirun? Ini warga Kahuripan, yang bener Kodirun apa Kodiron? Sekarang gini aja dah, yang Kodirun duluan, ntar yang Kodiron belakangan ya. Ya Pak, yang Kodirun duluan Pak, ya Pak. Kodirun, Muridun Pak Ul, kan Kodirun. Kodirun, Muridun, Alimun, Hayun, Samiun, Muta. Ya sekarang yang Kodiron, ayo bareng. Ayo Ron. Kodiron,
Muridan, apa tadi muridun udah? Muridan, aliman, samian. Nah itu ilmu tauhid. Ilmu tentang keimanan di masjid ini wajib dipelajari itu. Bukan sifat 20-nya yang wajib dipelajari, tapi tentang ketauhidannya, tentang keimanannya. Biar orang memiliki keyakinan kepada Allah, biar orang mantap imannya kepada Allah, biar hidupnya nggak musyrik, nggak menduakan Allah. Makanya terserah kitabnya apa, tergantung ustadznya, terserah. Yang penting ngaji ilmu tauhid. Yang kedua masih ada. Yang kedua ilmu yang wajib dipelajari adalah ilmu fikih atau ilmu syariah, ilmu tentang tata cara ibadah kepada Allah. Bagaimana wudhu yang benar, bagaimana salat yang benar, bagaimana cara mandi wajib yang benar. Tuh diajarin di ilmu fikih. Ustaz, saya udah wudhu, cakep. Saya mau salat, silakan. Tapi saya kentut Ustaz. Batal nggak kentut? Batal. Tapi kentut saya kecil. Kecil-kecil kayak kentut. Ya, kalau kata Habib, kentut itu dalam kitab takrib ada 3 ya Bib ya. Ini kata Habib Pak. Ini kata Habib. Kata Habib. Kata Habib. Kata Habib kentut ada 3 dalam kitab takrib. Ini dengerin nih. Balik dari pengajian tuh dapat kentut loh. Yang pertama ada yang dinamakan namanya kentut puseh. Kentut puseh itu kentut yang nggak ada bunyi tapi dampaknya dahsyat. Tahu-tahu mek. Wah itu namanya kentut puseh. Ya. Tapi sayang Pak RT, biasanya kentut gituan mah kentut yatim piatu. Nggak ada yang ngaku. Lu kentut ya? Kagak. Lu kagak. Setan kali, kata setan dicoba itu. Biasanya yang punya dosanya mah anteng aja menikmati hasil karyanya. Tuh, nah namanya puseh. Yang kedua, ada yang namanya kentut paswa. Kentut paswa itu kentut yang terzolimi dan terintimidasi. Perutnya melepek tapi banyak orang. Biasanya digencet, dikempit. Tapi pertahanan akhirnya jebol juga, bunyi juga tuh. Cuman mohon maaf RT, kentut kayak begitu nggak bau tapi muka merah teh. No. Sebab orang rata-rata mencari di mana sumber suara berada. Yang ketiga ada yang namanya kentut duroton. Apa kentut duroton? Kentut yang bebas dan merdeka. Perut melepek, tengok nggak ada orang, bunyi aja langsung beng. Kentut merdeka itu namanya duroton. Yang terakhir kata Habib nggak ada sih, ini mah dalam kitabnya nggak ada. Namanya kentut ekstrim. Apa kentut ekstrim? Ducrot sama isinya. Biasanya kentut ekstrim. Ya, dipelajarin tuh. Di mana? Di kitab fikih. Sholat bener gimana? Cara sholat yang bener gimana? Diajarin di kitab fikihnya. Makanya sholat kita, sholat fardu yang 5 waktu upayakan biar rapi dan bener. Kenapa? Sebab yang pertama ditanya di yaumil qiyamah adalah sholatnya. Digoda Pak sama setan itu 3 posisi. Makanya nih bapak-bapak, la sholata li jaril masjid illa fil masjid. Tidak sempurna bagi tetangga masjid laki-laki harusnya sholat di masjid Pak. Jangan jadi suami soleha. Suami soleha mah sholatnya di masjid mulu. Di masjid mulu, di rumah mulu. Tuh. Pak, laki-laki gak sempurna sholatnya di rumah, di masjid berjamaah. Ya. Karena memang sholat wajib mah digoda sama setan 3 posisi. 1 sebelum sholat, 2 lagi sholat, 3 udah sholat, digoda tuh sama setan. 1 sebelum sholat, apa godaan sholat sebelum godaan setan sebelum sholat? Apa? Males. Sholat apa yang paling males? Sholat?
sholat subuh sama isya, apalagi lohor, asar sama maghrib. Males sholat mah Pak. Iya. Yang kedua, lagi sholat digoda sama setan. Apa godaan setan lagi sholat? Dua. Satu buru-buru, dua lupa. Itu godaan setan. Buru-buru. Apalagi sholat taraweh mah. Di sini taraweh berapa rakaat nih? 20. Wah, apalagi 20. Sampai ada pemilihan imam favorit. Siapa imamnya? Pak Ustadz, Pak apa? Pak apa? Pak Woyo. Mana Pak Woyo? Siapa imamnya? Pak Woyo. Wah, lama dia mah. Nggak jadi sholat di situ, lama dia mah, pindah masjid. Dia nggak mau sholat di sini, gua pindah ke Al Hidayah depan. Dia nggak tahu jadwal Pak Woyo juga pindah ke depan. Ketemu lagi dia kapok itu orang. Sampai ada pemilihan imam favorit coba tarawih. Ini mohon maaf Pak, sampai di Jawa itu sampai ada sholat tarawih tercepat, terkilat, terdahsyat. Mungkin kalau di RCTI tersilet kali. 23 rakaat 7 menit Pak. Bayangin Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Amin. Allahu akbar. Assalamualaikum. Muhammad balik. Allahu akbar. Jungkir balik lojotan tuh. Salat tuh. 7 menit 23 rakaat coba Pak. Ibu, jangankan orang, malaikat aja keder nulisnya. Dicatat sujud, udah ruku, dicatat ruku, udah sujud, tidak, wala ilaha illallah, kata malaikat, gue checklist semua ada. Pokoknya sholat jangan ngebut-ngebut amat. Ya, terlalu cepat, jangan. Terlalu lambat juga, jangan. Pak Woyo ngimamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kata nenek-nenek ruku ngapa yo? Alhamdulillahirobbilalamin. Sujud atuh yo. Aladolid. Kata nenek-nenek bodoh emen yo. Kelambatan. Bawa yo. Oh cepet dia ngambil, gua nggak mau digitu-gitu, dia cepet. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Allahu akbar. Waalaikumsalam. Mamat balik. Allahu akbar. Itu kalau cepet begitu Pak. Kalau imamnya cepet, Bilal juga pasti cepet. Mamat balik. Mamat balik itu maksudnya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad disingkat jadi Mamad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Mamad. Jamaahnya juga sama PA. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi disingkat Mali. Lojotan tuh sholat. Satu tuh Pak, lagi sholat tuh Pak, buru-buru. Makanya Ibu, Bu, kalau sholat jangan suka nanggungin kerjaan. Udah tahu mendung, mau turun hujan, jemur baju. Jadi sholat buru-buru takut kehujanan. Ya. Yang ketiga, yang kedua, godaan setan lagi sholat apa? Lupa. Ini mohon maaf, Bapak Ibu, pernah nggak sholat begini nih? Ini mohon maaf saya nggak diri nih ya. Ini pinggangnya lagi berasa. Ibu, Bapak pernah sholat begini nih? Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Ini rakaat ketiga kamu. Ya kan abu perasaan mah ketiga. Oh ya kan nasi buku kamu. Abu amat mau ketiga mau kamu ini sholat. Pernah nggak Ibu sholat begitu Bu? Ibu pernah sholat begitu nggak? Pernah apa sering? Tapi najis Bu, amit-amit.